Hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Topik ke-17 dari 75 topik. Prinsip kehati-hatian dan penjaminan dana nasabah bank. Bagian ketiga. Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian. Sebagai sebuah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap setiap bank di Indonesia, Bank Indonesia melakukan kegiatannya berdasarkan beberapa landasan hukum, berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana perubahan terhadap Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6, PBI, 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pasal 8 antara lain menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan bank menjadi tugas dari Bank Indonesia. Untuk maksud itu, maka Bank Indonesia berwenang menerapkan ketentuan-ketentuan di bidang perbankan termasuk memuat ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, terurai di dalam Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10, PBI, 2004 tanggal 12 April tahun 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2, PBI, 2005 tanggal 20 Januari tahun 2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13, PBI, 2006 tanggal 5 Oktober tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3, PBI, 2005 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum. 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15, PBI, 2008 tanggal 24 September tahun 2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25, PBI, 2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26, PBI, 2009 tanggal 1 Juli tahun 2009 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum. 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi landasan bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan, dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan imbauan moral kepada perbankan. Penjelasan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan ketentuan prinsip kehati-hatian, ada beberapa pokok-pokok yang perlu ditetapkan dalam PBI, antara lain, 1. Perizinan bank, 2. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan, 3. Kegiatan usaha bank pada umumnya, 4. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, 5. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, 6. Sistem informasi antar bank, 7. Tata cara pengawasan bank, 8. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia, 9. Penyehatan perbankan, 10. Penabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank, dan 11. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan. Berbagai peraturan Bank Indonesia, PBI, yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian yang sudah ditetapkan diantaranya adalah PBI Nomor 11/26, PBI, 2009 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum. PBI Nomor 13/25, PBI, 2011 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. PBI Nomor 5/10, PBI, 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. PBI Nomor 12/9, PBI,
2010 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh Bank Umum. PBI nomor 2/16, PBI 2000 tentang perubahan SK Direksi Bank Indonesia tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Bank Indonesia. PBI 31/177, KEPDIR 1998 tentang batas maksimum pemberian kredit. PBI nomor 3/21, PBI 2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank. PBI nomor 3/22, PBI 2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank. PBI nomor 6/25, PBI 2004 tentang reneana bisnis Bank Umum. PBI nomor 7/4, PBI 2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi Bank Umum. Bahkan Bank Indonesia juga mengeluarkan PBI tentang program anti pencucian uang, APU, dan pencegahan pendanaan terorisme, PPT, melalui PBI nomor 11/28, PBI 2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan mencegah pendanaan terorisme bagi Bank Umum, dan PBI nomor 12/20, PBI 2010 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam kedua PBI ini, kehati-hatian dilakukan melalui pendekatan Customers Due Diligence, CDD, dan Enhanced Due Diligence, EDD. Misalnya ditegaskan dalam pasal 8 PBI nomor 11/28, PBI 2009, dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikitnya mencakup permintaan informasi dan dokumen, beneficial owner, verifikasi dokumen, CDD yang lebih sederhana, penutupan hubungan dan penolakan transaksi, ketentuan mengenai area berisiko tinggi, pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga, pengkinian dan pemantauan, cross-border correspondent banking, transfer dana, dan penatausahaan dokumen. Demikianlah materi topik 17 Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.